Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat function yang dimana function itu bisa mengirim sebuah notifikasi dari API kita atau dari server kita. Jadi di sini misal aku ada riwayat belanja di sini, riwayat belanjanya mau coba aku batalin, ini yang menunggu ini. Aku batalin satu, saya batal, maka nanti kita akan mendapatkan notifikasi. Kalau teman-teman dengar tadi ada notifikasi transaksi berhasil dibatalkan, ini data pacar. Ini aku coba balikin lagi untuk yang transaksinya itu, aku coba ganti semua menjadi menunggu supaya nanti bisa kita praktekkan lagi. Tapi masalahnya akan datang ketika di sini saya udah siapkan dua emulator, satu emulator untuk yang user Tisto, satunya adalah user Yudi. Misal di sini untuk user Yudi, dia akan transaksi nih, akan transaksi beli laptop Acer ini, terus kita bayar. Tambah alamat, kita belum ada alamat, ini baru banget buat. Misal di sini Yudi, nomor telepon, bebas, jalan, kenangan, rumah, terus provinsi di Bali, kota Kabupaten Badung. Ini kita simpan aja misal. Oke, sudah. Nah, di sini kita pilih JNE, yang oke aja ya. Kita bayar misal, kita pakai BCA. Nah, di sini cek status pembayaran, dia masih menunggu. Nah, coba untuk transaksi ini kita batalkan, misal kita batalkan, maka ada notifikasi, tapi yang dapat notifikasi bukan device ini, tapi device ini. Coba ini aku hapus, coba sekali lagi kita transaksi. Misal di sini untuk Asus Facebook bla ini, tambah ke keranjang, bayar, biarin aja pakai oke, itu bayar, terus kita pakai BRI, status pembayaran. Di sini yang Vivo Asus Facebook bla ini kita batalkan, yes. Maka yang dapat notifikasi itu di device ini. Kenapa? Karena emang kan dari awal itu di sini kita hardcode, kita daftarkan ini itu untuk yang device-nya Tisto ini, sedangkan harusnya dia untuk yang device-nya siapa ini namanya Yudi tadi, itu harusnya dia punya FCM sendiri lagi. Nah, FCM-nya itu kalau kita lihat di sini, dia punya FCM ini. Di sini kita punya ini. Kalau misal hardcode di sini untuk yang transaksi API kita batalkan, kita ganti di sini, kita save, terus kita coba sekali lagi. Ini aku buat transaksinya jadi menunggu aja biar nggak perlu buat fotonya. Oke, udah, kita lihat lewat belanja, kita batalkan, yes. Maka yang dapat notifikasi dia pindah ke sini. Tapi masalahnya kalau kita batalkan yang di sini, ini kita batalkan misal, maka yang dapat notifikasi tetap di sini karena kan kita hardcode. Nah, gimana caranya kita supaya uh, API kita tahu siapa sih yang harus kita kirim notifikasinya gitu kan. Nah, caranya itu, bentar, saya kalau lihat di database migration user tabel, belum ada. Coba kita lihat di sini di database kita user. Nah, di sini kita sudah pernah membuat ini FCM. Entah teman-teman ada nggak ya? Kita pernah membuat apa enggak ya? Type user phone. Aku lupa entah ini tuh aku tambahkan sendiri atau ini kenapa di sini ada FCM, aku nggak tahu, pernah saya otak-atik atau gimana, tapi harusnya di sini tuh nggak ada FCM kalau saya ingat tuh sih, tapi nggak tahu. Ini coba aku hapus aja dulu ya. Ini untuk FCM ini aku hapus, aku drop, yes. Nah, kita belum ada FCM di sini. Kita belum pernah membuat gimana kita itu kayak membuat FCM. Ini kan belum pernah. Nah, pertama kita harus menambahkan entity baru pada tabel user kita ini, FCM tadi, untuk menampung informasi FCM. Jadi di sini
kita panggil apa ya, sebentar. Nah ini, make migration bla 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 FCM. Ini untuk user pakai S, terus to users. Oke, enter aja. Nanti di sini di bawah sini akan muncul add by to users. Nah, ini udah. Nah, ini udah ke-create di sini. Nah, kita tambahkan informasinya, kita copy aja dari sini. Ini kita copy. Kita tambahkan ke dalam sini. Terus unique kita nggak perlu unique. Jadi bisa null label FCM, kita kasih nama string FCM null label, jadi bisa null, jadi nggak harus kita tambahkan. Oke, di sini udah kita tambahkan untuk tabel FCM-nya. Terus kita panggil PHP artisan migrate. Kita migrate supaya tabel FCM tadi, entity FCM itu ke-update di tabel user kita ini. Kalau kita lihat, maka di sini ada entity FCM. Nah, setelah itu kita modifikasi pada bagian user login kita. Jadi kalau kita lihat pas ketika kita login atau ketika kita register, sebentar aku lihat, setelah selesai register kita mengarah ke sana. Nah, di main menu kita dapat FCM. Nah, ini Firebase bla 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 FCM ini kita hilangkan untuk tawasnya ini biar nggak terlalu mengganggu. Ini kita copy aja, kita copy. Sebenarnya kita nggak perlu di main menu, kita nggak perlu di sini ya. Yang kita butuhkan adalah ketika login. Nah, ketika login ini kita tambahkan di dalam sini, kita buat sebuah function aja, fun get FCM misalnya. Ini bebas, penamaan untuk function bebas banget. Kita copy aja di sini. Kita panggil, jangan lupa untuk FCM ini kita panggil di on create get FCM. Ini kita taruh atasnya, atas banget biar enggak, karena loginnya di sini kadang itu berpengaruh. Ini ada error on complete listener import. Oke, udah. Kalau nanti ada error dari teman-teman on complete listener nanti error, tinggal alt enter aja. Ini alt enter make private. Nah, di sini kita dapat FCM token string ini, kita harus membuat variabel di sini let var FCM string gini aja. Terus ketika nanti kita get FCM bla 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 ini, kita dapat tokennya to string. Di sini FCM kita panggil variabel yang kita buat tadi, FCM sama dengan token to string ini, kita copy aja dari sini. Ini terus ini juga berlaku untuk di register, karena kan setelah kita register itu kita juga memasukkan informasi FCM. Jadi di sini kita get FCM-nya, kita get sama complete listener, alt enter aja. Terus kita get FCM di atas sini, bawahnya server from get FCM. Kita buat variabel let var FCM string. Udah. Nah, kita kembali ke login dulu. Di login, jadi ketika kita login itu kita tidak hanya mengirim informasi edit email sama password, tapi kita ngirim satu lagi yaitu FCM. Udah kita tambahkan aja di belakangnya edit password koma FCM. Ini kita alt enter, add parameter to function. Nanti dia akan otomatis menambahkan ke parameter ke dalam function login kita ini. Tapi kita harus tambahkan dulu fieldnya kayak gini, FCM. Untuk annotationnya di sini kita ganti aja FCM seperti ini. Terus oh ya, nanti biar nggak error, nggak lupa, kita harus tambahkan di dalam model usernya. Ini wajib banget untuk v-label, ini sering banget lupa, aku sendiri juga sering lupa. Setiap kita menambahkan sebuah entity baru yang dimana di sini ada font FCM image, itu berarti di sini itu juga harus ditambahkan. Kadang itu sering lupa. Jadi di sini FCM. Jadi ketika kita ngirim datanya itu
biar kesimpan di dalam database. Kalau nggak ditambahkan, dia nggak akan kesimpan, dia tidak akan menyimpan data yang kita kirim karena labelnya di sini tuh nggak kita tambahkan kayak gitu. Oke, ini udah kayak ini doang, cukup. Terus nextnya ini login udah, kita modifikasi kalian pada bagian register, ini kita copy, ini koma, FCM kita masukkan. Jadi nanti ketika register itu kita juga harus ngirim FCM-nya. Jadi nggak miss kayak gitu. Nah, di sini ada error, di sini dia butuh satu parameter lagi FCM. Nah, seperti ini. Oke, terus kalau udah ini kita harus logout semua harusnya, tapi nanti aja dulu, kita langsung sekalian aja di transaksi ini aku coba close orders dulu. Di sini pada bagian ini aku hapus ya. Di sini kan kita ada with bla 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 ini kan, with kita ngambil detail produk. Nah, di sini kita with user. Ini kita untuk memanggilnya kita tinggal tambahkan aja satu lagi koma user. Jadi ini kalau kita buka Postman di sini coba yang kemarin itu yang API push, ini API batal ini ya, kita panggil aja. Misal di sini aku PHP artisan search. Oke, ini aku send batal, maka kita mendapatkan data transaksi, juga kita mendapatkan data user, tapi FCM-nya 0 ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, ini karena nanti kita harus login ulang, jadi ini kita harus panggil user, terus kita ambil FCM-nya sama kayak sebelumnya, kayak yang kita lakukan di sini. Untuk tahu kita ngirimnya kemana, berarti di belakang message-nya ini kita tambahkan sebuah parameter baru, misal di sini FCM. Nah, di sini ada sedikit warning, kita harus masukkan FCM. Nah, FCM yang akan kita kirim apa? Di dalam transaksi, kalau kita lihat responnya di sini, transaksi, terus kita panggil user, tanda panah seperti ini, user, terus tanda panah lagi FCM. Oke, jadi nanti kita otomatis akan mendapatkan data FCM dari server, dari respon yang kita dapatkan dari transaksi ini. Jadi kan kita udah tahu nih, transaksi ini siapa sih yang melakukan, adalah user siapa ini, tisto@gmail.com. Nah, FCM-nya apa nanti ya, sesuai dengan yang kita kirim ketika login ini atau ketika kita register kayak gitu kan. Oke, coba kita biarkan aja dulu ya, kita save aja, kita save terus, karena ini kan tadi kita ubah-ubah, belum kita apa namanya, belum kita rebuild, terus belum kita run ulang, maka ini tadi nggak berfungsi, nggak jalan untuk FCM kirim ketika loginnya. Kita tunggu aja dulu. Oke, ini udah run, tapi di emulator satunya aku run ulang lagi. Oke, ini udah ke install ulang, coba kita logout sekali lagi, logout, terus kita masuk, kita pakai tisto@gmail.com, password 123456778, kita login. Nah, selamat datang Tisto. Terus kalau kita lihat di database, di user ini harusnya untuk yang user Tisto dan belum kekirim dong. Kok nggak terkirim ya? Sebentar, kita coba lihat di sini. Kita lihat di responnya untuk melihat apakah kita sudah ngirim apa tidak, itu kita bisa lihat di ini. FCM terkirim ke, udah terkirim sih, email, password sama FCM udah kita kirim ke sini, ke user login. Tapi kenapa where password user create? Oh, aku tahu, harusnya kita update di sini tuh ketika selesai selesai apa namanya? Selesai login, harusnya itu data untuk user ini kita update. User kita update
sama dengan mana ya, ini update kalau nggak salah, update copy, terus request all sama dengan all. Nggak perlu all nggak ya, request all, bukan request all, tapi karena yang harus kita rubah itu sebenarnya cuma FCM, jadi kita kurung awal, terus kayak kita ini copy aja dari sini, FCM, terus request FCM, add request, terus kita panggil FCM. Udah gini doang harusnya. Coba kita login ulang bentar. Ini di save untuk yang di user controller, bagian login harus kita tambahkan ini. Jadi ketika kita login, kita akan selalu mengupdate bagian FCM-nya menyesuaikan HP yang dibutuhkan, HP yang digunakan, bukan dibutuhkan. Coba ini aku logout, terus aku login. Pisto@gmail.com 123456778. Oke, coba kita login. Oke, sudah login. Coba kita lihat di database-nya. Oke, sudah berubah itu tadi. Nah, ini FCM-nya menyesuaikan dengan yang kita punya. Terus sekalian ini untuk yang pada bagian ini satu lagi, aku coba logout, terus aku login ulang, masuk. Ini aku pakai id@gmail.com, password login. Oke, berhasil. Coba kita refresh database-nya, dan kok tidak berubah. Sebentar, aku coba run ulang pada emulator satunya. Oke, saya ulangi, aku logout, aku login, masuk ud@gmail.com 12345 login. Oke, coba kita lihat database-nya. Oke, udah ke update. Jadi ini FCM untuk yang akun Pisto, satunya lagi FCM untuk yang akun satunya tadi, akunnya Yudi tadi. Oke, di sini ini aku kekecilan ya. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Coba aku besarin ya, aku besarin. Takutnya nanti teman-teman nggak kelihatan. Besarin jadi 17 mungkin. Sekarang 16. Jadi untuk yang kita edit di bagian Android, coba aku review sedikit ya. Kita hanya cuma menambahkan pada bagian ini, bagian get FCM ini seperti ini, sama seperti yang kita ambil di main activity tadi, cuma kita cut aja terus kita tempelin di get FCM, sama di register juga sama, kita membuat variabel FCM ini. Terus untuk pada bagian API service kita cuma tambahkan field FCM sama satu lagi field FCM pada bagian login. Udah itu aja yang di bagian Android, nggak terlalu banyak perubahan. Terus untuk yang di sini, yang di bagian pada bagian webnya, kita cuma menambahkan pada bagian login itu update ketika kita login. Ketika kita login, kita update FCM-nya. Terus pada bagian register kita nggak perlu, karena di sini dia bakal ke insert semuanya untuk FCM. Tapi jangan lupa pada bagian user ini kita harus tambahkan FCM di sini. Terus nextnya itu, oh iya, di bagian batal ini, pada bagian batal ini dia akan mengecek siapa sih yang membatalkan itu. Kita panggil di sini untuk bagian with ini, setelah details.product kita kasih koma user, nanti kita tinggal panggil aja di sini transaksi user FCM-nya. Begitu nanti dia akan menyesuaikan kemana kita mengirim notification-nya. Coba kita testing ya, kita testing di emulatornya. Di emulatornya kita ke account, ke riwayat belanja. Di sini ada satu, ini asar ini, coba kita batalkan. Yes. No unexpected end of Steam. Kayaknya aku ada salah. Bentar.
transaksi bla 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 FCM. Kayaknya salahnya itu pasti di sini nih, nggak jauh-jauh dari sini. Koma. Oke, coba kita gunakan ini, supported for strings in 122 122 122 122. Di sini ada error di sini. Oh, ini FCM-nya itu salah di sini. FCM kita salah, harusnya kita coba tambahkan aja FCM apa ya? Ini sama ini tabrakan datanya, jadinya dia error. Kita tambahkan di sini, misal kita kasih MFCM, model FCM atau yaudah gini aja, tambahin M aja di depannya. Nah, di sini uh, lupa, harusnya kita ganti untuk hardcode-nya ini menjadi MFCM. Udah seperti ini aja. Kita save, terus kita coba sekali lagi, kita batalkan. Sini batalkan transaksi. Yes, batalkan. Maka transaksi berhasil dan yang mendapatkan notifikasi adalah device ini. Oke. Terus kita coba di device satunya. Kita account, terus kita ke riwayat belanja. Di sini ada apa ya yang nggak mau nonton ini, HP ini, batalkan. Yes, batalkan. Nah, yang akan mendapatkan notifikasi adalah device-nya ini. Coba kita sekali lagi cuma just make sure aja. Ini datanya untuk statusnya aku kasih ganti menunggu semua. Ini juga menunggu. Oke, kita punya dua data, banyak data nih. Riwayat belanja ini untuk Vivo ini aku batalkan. Yes, maka dia yang mendapatkan notifikasi adalah ini. Transaksi dibatalkan. Terus kalau kita ke sini, kemana? Oh, sorry, ke emulator satunya, kita back. Ini aku coba hapus riwayat belanja. Terus di sini yang HP ini ya, ini aku batalkan. Yes, maka yang dapat notifikasi adalah ini apa, device yang ini, seperti itu. Sama halnya kalau kita coba batalkan dari mana ini, dari webnya. Di sini misal transaksi, refresh coba. Nah, di sini ada banyak transaksi, tapi aku nggak tahu transaksi yang mana. Kayaknya yang proses ini tuh yang bentar, 2322, harusnya untuk yang terakhir ini 2322 ini miliknya siapa? Miliknya device ini ya. Coba aku batalkan dari sini, aku proses dari sini, proses. Oke, dapat notifikasi dan yang dapat notifikasi adalah ini ternyata. Oke, enggak ada lagi enggak ya? 2322. Coba yang ini proses. Ini juga. Siapa ya? Kayak sebentar, aku coba transaksi yang banyak. Terus, oh iya, sorry sorry. Kenapa masih ke sini semua transaksinya? Karena kita belum merubah yang di transaksi controller yang pada bagian webnya. Di sini kan dia masih ke hardcode ke sini kan, masih ke hardcode sini, makanya masih mengarah ke device yang ini, yang FCM-nya kita masukkan hardcode di sini. Jadi kita harus modifikasi, kita tinggal copy aja. Kita copy aja functionnya biar cepat. Kita copy functionnya, kita taruh di sini. Kita replace. Nah, di sini ada error-error kayak gini. Ini kita replace satu-satu harusnya. Kita replace satu-satu. Kita replace, replace, replace. Ini sudah kita replace. Aduh, salah, salah, salah. Yang kita replace. Oh iya, benar, benar. Ini yang kita replace. Nah, untuk belakangnya kita tinggal tambahkan aja ini, biar nggak usah ngetik panjang-panjang. Sampai koma, ini kita hapus, kita tambahkan, hapus, tambahkan, hapus, tambahkan, dan hapus, tambahkan. Oke, udah kita save.
Coba kita transaksi satu di device yang pertama, yang ini ya. Aku transaksi laptop duanya deh, biar kelihatan yang mana. Ini sampai 60 juta, 74. Oke, bayar pakai JNE, bayar terus mandiri. Oke, udah. Coba kita refresh yang di webnya, yang 74 juta ini kita proses. Boom, kita dapat notifikasi. Oh, nggak dapat notifikasi. Oh, dapat di ini laptop Acer ini. Coba sekali lagi deh. Dia cuma make sure aja sih. Sebenarnya nggak perlu diulang-ulang gitu, jadi nggak apa-apa, biar panjang aja videonya. Yang terakhir ini proses, ini aku ganti menjadi menunggu. Oke, coba ini aku clear, aku refresh untuk webnya, aku proses. Ini aku kecil deh, kecilin. Proses. Nah, kita dapat notifikasi ini, transaksi diproses, yang 74 juta kirim, transaksi dibatalkan. Salah, selesaikan, transaksi selesai. Saya rasa cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami, dan buat teman-teman yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu aja supaya nggak ketinggalan update konten selanjutnya. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.